Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat siang Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga melalui website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, belakangan ini kasus flu Singapura di Indonesia kian meningkat. Hal ini tuh dibuktikan dengan sejumlah pasien yang terkena virus tersebut memenuhi sejumlah ruang rawat inap rumah sakit. Lantas sebenarnya flu Singapura itu seperti apa sih? Pastinya kita nggak mau dong ya si kecil terkena penyakit satu ini. Nah, siang hari ini kita akan bahas topik tanda si kecil kena flu Singapura bersama narasumber kita tentunya ada Dr. Reisa Broto Asmoro selaku dokter dan pemerhati kesehatan. Selamat siang, Ya, Dokter Rey. siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga sehat ya. Mbak Yura juga sehat. Amin. Alhamdulillah saya sehat, Dok. Semoga sobat sehat di rumah juga sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan Iya. yang puasa, semoga puasanya lancar hari ini sampai selesai. Iya. Oke, sebelum kita memulai perbincangan di siang hari ini, saya mau ngingetin dulu nih ke sobat sehat. Nanti bagi yang punya pertanyaan terkait topik kita di siang hari ini, boleh banget langsung menuliskannya di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 0821 3636 2018. Nah, Dokter Reisa, kemarin di media sosial dan di beberapa kanal berita tuh apa ya, mulai muncul berita-berita tentang flu Singapura ini sendiri. Nah, Ya. mungkin muncul pertanyaan juga dari audiensnya, dari masyarakat Indonesia, flu Singapura ini seperti apa sih? Kok bisa flu Singapura muncul di Indonesia gitu? Iya, iya. Ini sebenarnya ada apa ya istilahnya salah kaprah ya. Karena Hmm. namanya flu Singapura, jadi kesannya bahwa ini pulang dari Singapura atau dibawa dari Singapura, terus sampai Jakarta atau sampai Indonesia flu, ini namanya flu Singapura gitu ya. Kayaknya banyak beredar di masyarakat jadi seperti itu. Tapi sebenarnya flu Singapura ini adalah penyakit infeksi virus yang menyebabkan adanya lesi-lesi seperti sariawan atau luka lebam di kulit yang kalau dalam istilah medisnya namanya adalah penyakit tangan, kaki, dan mulut. Jadi istilahnya bahasa Inggrisnya itu ada hand, foot, and mouth disease atau HFMD gitu. Jadi bukan semerta-merta dari Singapura pulang terus flu, jadi istilahnya flu Singapura, nggak gitu. Dan memang ini lagi banyak banget menyerang ya di Indonesia sendiri. Tapi ini sebenarnya bukan penyakit baru, jadi sudah sejak lama si HFMD ini emang sering banget menyerang anak-anak. Hmm. Biasanya tuh mulai dari usia 1 sampai 10 tahun, terus orang dewasa juga akhirnya juga bisa ketularan gitu ya. Dan emang penyebabnya adalah virus. Jadi paling banyak itu penyebabnya namanya Coxsackie virus yang A gitu ya. Sama ada juga yang human enterovirus 71. Dan memang si flu Singapura ini gejalanya menyerupai influenza. Jadi ada cairan di hidung, jadi kayak pilek gitu ya. Terus tenggorokannya juga sakit. Terus juga ada banyak air liurnya. Terus juga ada cairan-cairan di sekitar mulut gitu ya. Tapi yang khasnya itu sebenarnya ada lepuhan. Jadi ketika muncul seperti sariawan gitu ya di daerah rongga mulut, terus ada di tangan, di kaki ya, ya kan ada hand, foot, mouth disease. Nah, jadi lesi-lesinya tuh ada di situ. Nah, itulah sebenarnya yang isi cairan-cairan itu bisa menular, akhirnya bisa menyebarkan si virus itu tadi ke lingkungan sekitarnya. Makanya jadi banyak anak-anak yang ketularan. Karena anak-anak kan suka main bareng ya, Mbak Yura ya. Benar, 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 benar. Main bareng apalagi sekolah gitu kan ya. Karena kalau misalnya si cairannya itu aja ya itu eh, terpercik gitu ya ketika misalnya ada yang batuk, ada yang bersin atau ada yang tersentuh sama kulitnya, ada lesinya gitu ya. Itu ternyata bisa menularkan ke yang lain juga. Makanya paling banyak terkontaminasinya tuh ya si virus ini kalau si orang-orang sekitarnya tuh ada kontak langsung dengan air liur, lendir hidung, atau feses orang yang terinfeksi. Ya, terus kita nggak cuci tangan misalnya, kita nyentuh mata, hidung, mulut, akhirnya bisa ketularan. Gitu. Oh, oke. Jadi gampang juga ya, Dok, kalau flu Singapura ini menular antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Wah, ini Iya,
perlu diwaspadai juga nih untuk ibu-ibu semuanya di rumah kalau anaknya lagi main sama teman-temannya, kayaknya Hmm. perlu diperhatikan lagi nih hygiene-nya ya dok ya, mengenai kayak cuci tangan gitu sebelum makan, terus cara apa ya berbagi makannya kayak gimana biar tidak mudah tertular gitu. Nggak boleh Kemudian, sharing ya, berbagi alat makan, alat minumnya kalau sama orang yang sakit tuh nggak boleh. oh nggak boleh juga ya dok berarti. Akhirnya bisa keluar-keluaran jadinya. Oh, oke. Itu untuk ibu-ibu di rumah ya. Jadi anaknya dibedain aja lah sementara dulu nih karena lagi rame kasusnya. Jadi kita Ya, harus jaga kesehatan anaknya juga. Terus benar. dok tadi kan disampaikan ada beberapa tanda gejala yang sudah di apa ya dituturkan gitu. Tapi yang membedakan dari flu biasanya nih apa sih dok flu Singapura ini biar orang tua di rumah tuh bisa tahu tuh. Oh Hmm, ini flu-nya nggak biasa nih gitu. oke. Ini berbeda dengan flu biasa atau penyebab influenza ya, meskipun sama-sama virus gitu ya. Meskipun gejala awalnya tuh mirip seperti influenza, tapi flu Singapura ini gejala awalnya bisa muncul dari 3 sampai 6 hari setelah seseorang itu terinfeksi sama virus itu. Nah, Oke. penderitanya umumnya akan mengalami demam atau sakit tenggorokan yang 1 sampai 2 hari setelahnya muncul tuh yang namanya sariawan, ada ruam, ada lepuhan gitu di daerah tangan, kaki, dan mulutnya. Dan demamnya ini biasanya lebih tinggi dari 38 derajat Celcius. Terus juga karena ada keluhan-keluhan itu tadi, ada lepuhan, segala macam, tenggorokannya sakit gitu ya. Anaknya juga ada batuk, ada pilek. Akhirnya nafsu makannya menurun, ya kan? Jadi nggak enak karena dia mau ngunyah aja, mau makan, mau minum aja sakit gitu ya. Terus anaknya juga jadi lesu, mudah lelah gitu, malaise, dan jadi rewel. Ya, karena nggak nyaman gitu ya. Karena kadang-kadang si ruang merahnya itu yang ada lupuhan-lupuhan itu kan mengganggu dia untuk beraktivitas tidur juga jadi nggak nyaman misalnya. Untuk bicara juga jadi nggak nyaman gitu. Jadi um, yang khasnya yang membedakan adanya lepuhan-lepuhan itu tadi di tangan, biasanya telapak tangan, terus kaki, telapak kaki sama bokong sama mulut. Gitu. Oh, oke. Berarti yang membedakan yang khasnya tuh ada lepuhan-lepuhan tadi ya, Dok. Kalau boleh Betul. tahu untuk lepuhannya sendiri tuh biasanya kayak bentol gitu aja atau dalamnya tuh ada isi cairan kayak yang apa sih namanya penyakit cacar ya kalau nggak salah. Ya, atau Iya, kayak gitu. ya, perkembangan penyakitnya tuh seperti itu dari ruam doang gitu ya, yang kelihatan kayak merah-merah biasa, kemudian bisa menimbul, bisa berisi cairan, seperti sariawan gitu. Jadi memang mirip-mirip cacat, tapi lokasi-lokasinya nggak di sekujur tubuh kayak cacar gitu. Oke, paham-paham. Itu Sobat Sehat mungkin yang membedakan ya antara flu Singapura ini sendiri dan juga flu-flu biasanya. Jadi untuk orang tua, apalagi ibu-ibu nih ya, bisa lebih aware kalau kok flu-nya ada mulai tanda ruam-ruam ya. Nah, ini perlu diwaspadai untuk flu Singapura. Kemudian Iya. untuk dampaknya sendiri dari flu Singapura ini apa sih dok untuk kesehatan? Oke, memang kalau untuk kesehatan paling kita takutkan adalah anaknya dehidrasi. Ya, apalagi anak kecil kan mereka susah ya mau makan, mau minum gitu tadi. Akhirnya kecukupan cairannya karena ada sariawan-sariawan, ada lepuhan-lepuhan itu mencegah mereka untuk mendapatkan air yang cukup. Nah, itu yang sebenarnya eh, harus hati-hati, harus kita waspadai karena kan sakit ya, menyakitkan buat mereka. Jadi ya pastikan mereka mendapat kecukupan cairan supaya nggak mengalami dehidrasi ya anak. Makanya kadang-kadang karena sama sekali nggak bisa masuk gitu ya ke mulut apapun air, bahkan rasanya sakit, biasanya mereka butuh bantuan infus gitu. Karena cairan tetap harus masuk yang cukup yang adekuat. Ya. Terus Hmm. kalau ada kasus berat, eh, Hmm, sebenarnya penyakit ini tuh bukan termasuk penyakit berat ya. Kalau berdasarkan informasi dari INDAI sendiri, ini sebenarnya dia akan sembuh dalam waktu 7 sampai 10 hari. Karena ini Oke. penyakit virus biasanya, self-limiting disease ya. Tapi pengobatan tetap harus berjalan sebagai sportif gitu tadi. Jadi ya kalau bisa sih sebenarnya kita waspada tapi jangan terlalu ketakutan. Memang ada beberapa kasus berat yang bisa menyebabkan sampai anaknya itu akhirnya bisa kehilangan kukunya gitu ya, kuku di
jari tangan, jari kaki, gitu ya. Atau ada beberapa yang menyebabkan ensefalitis atau pembengkakan otak atau Hmm. bahkan sampai kelumpuhan, gitu ya, nggak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Tapi itu hanya sebagian kecil dan sangat jarang. Mungkin kalau sudah tidak tertangani dengan baik, gitu ya, tidak mendapatkan terapi suportif yang memadai, gitu ya. Bahkan ada juga misalnya yang SV71 itu menyebabkan meningitis gitu. Jadi ada Hmm. yang aku sakit punggung dan sampai harus dirawat intensif gitu. Atau ada juga yang bisa menyebabkan miokarditis. Jadi ada infeksi atau peradangan pada jantungnya. Karena infeksi virus ini juga ada. Cuma sebenarnya meskipun cukup menular, tapi jarang untuk menjadi berat. Hmm. Itu apabila ditangani dengan tepat tentunya ya, Dok ya. Tetap Itu. ya harus tangani dengan tepat. Benar sekali dan harus aware kalau ada nih penyakit seperti ini gitu. Jadi nanti bisa segera ditangani. Tapi kita akan bahas untuk pencegahan dan sebagainya. Nanti kita ke pengobatannya dulu aja lah ya. Karena Oke, kalau apa ya sudah mendapati tanda-tanda tadi kan pastinya ke arahnya kita mikirnya ke arah wah ini flu Singapura nih. Terus pengobatannya kira-kira apa nih dok yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang memang sudah terdiagnosa flu Singapura? yang pastinya harus konsultasi dulu ya ke tenaga medis, ke dokternya untuk memastikan ini apakah benar flu Singapura atau tidak gitu ya. Kemudian pengobatannya seperti tadi saya sudah bilang biasanya bersifat simptomatik, jadi dia meredakan gejalanya aja. Tapi memang nggak boleh dibiarin ya. Jadi misalnya dia lagi demam, diberikan obat penurun panas, gitu ya. Ini kan lagi ada inflamasi-inflamasi, jadi boleh pakai obat-obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID untuk meredakan nyeri dan peradangannya. Terus juga terapi suportif seperti eh, cairan itu tadi yang adikuat. Terus bisa juga tambahan dari luar, ada salep misalnya untuk kulitnya, untuk mengatasi lekuan yang ada di kulit atau ruam, bisa dikasih salep kulit. Terus untuk meredakan nyeri tenggorokan, ada tablet hisap biasanya atau obat untuk anak-anak. Terus juga harus diberikan makanan-makanan nih yang lunak dulu, yang nggak menyakiti rongga mulutnya gitu ya, nggak mengiritasi, jadi nggak panas, nggak pedas, nggak asam ya, rasa-rasanya yang tawar-tawar dulu, tapi bergizi ya. Terus juga eh, pokoknya anak itu disesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalnya sudah mulai harus dirawat di rumah sakit, jangan dipaksakan di rumah aja gitu ya, karena kan sebenarnya dokter yang memutuskan nih Hmm. penanganannya harus sejauh mana. Oke, itu tadi pengobatan yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang memang terdiagnosa flu Singapura. Tapi ada nggak dok, sebagai orang tua tuh kan biasanya udah panik duluan ya. Yang harus dilakukan pertama kali tuh kira-kira apa nih? Harus dikompres dulu kan kalau demam biasanya harus dikompres dulu kah atau yang nggak, pokoknya langsung aja bawa ke rumah sakit gitu atau gimana dok? Ada nggak penanganan awalnya dulu? Penanganan awal seperti pada umumnya aja. Kalau ada demam harus dikompres, kompres hangat ya. Terus juga jangan pakai baju yang terlalu tebal. Jangan malah dikerukupin gitu ya, takut suhunya malah tambah naik lagi. Terus juga harus banyak minum yang pasti itu. Cairan harus masuk sebanyak-banyaknya dan banyak istirahat. Terus isolasi dulu. Jadi udah tahu anaknya sakit kayak gitu, jangan dipaksakan untuk sekolah. Apalagi kalau udah ada apa lesi-lesinya, mungkin anaknya masih terlihat ceria gitu ya. Tapi jangan bersosialisasi dulu, takutnya malah menyebarkan virusnya, nularin ke yang lain. Oke, itu dan jangan dipaksa ke sekolah. Ini kayaknya untuk ibu-ibu juga penting untuk ditekankan nih, karena biasanya anaknya kalau masih ceria, alah nggak sakit ini bisa nih masihan sekolah. Jadi jangan ya ibu-ibu, perlu Ya, dibatasi untuk penularan. mungkin batuk biasa gitu, karena udahlah cuma batuk-batuk bersin biasa, pilek kan sering mah gitu ya. Tapi jangan, harus hati-hati sekarang, apalagi kalau misalnya pernah ada riwayat kontak nih dengan emang orang yang teridentifikasi sebagai flu Singapura ini ya, atau RMB. Oke, itu untuk ibu-ibu semua di Sobat Sehat di rumah mungkin perlu dijadikan perhatian ya tentang hal ini. Nah, lagi-lagi karena kita sudah bahas mengenai pengobatan, tentunya tidak afdol dong kita kalau nggak bahas mengenai pencegahan gitu. Karena pencegahan itu lebih baik nih daripada mengobati gitu. Apa nih Iya. dok yang bisa dilakukan sebagai sobat sehat atau sebagai orang tua ya mungkin ya,
Hmm. untuk mencegah si kecil ini bisa tertular atau mengidap flu Singapura ini sendiri? Oke, untuk pencegahan khusus spesifik untuk flu Singapura sendiri itu aja sebenarnya nggak ada ya. Jadi bisa mungkin pencegahannya secara general aja. Jadi misalnya dengan pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Karena sebenarnya itu bisa menghindari kita bukan cuma dari flu Singapura, tapi beribu-ribu penyakit lainnya yang bisa menular. Tapi ya tetap makanya harus jaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Jadi cuci tangan, ya kebersihan cuci tangan tuh kayaknya sudah 300 tahun yang lalu kita kenal ya. Tapi prakteknya ini loh harus dibiasakan lagi setiap kali. Kita kan belajar dari pandemi kemarin juga manfaat dari cuci tangan ya dengan sabun, dengan air mengalir. Kalaupun nggak bisa ditemukan ya pakai hand sanitizer gitu ya kemana-mana misalnya anak-anak habis pegang-pegang apa yang ada di lingkungan umum di sekolahnya atau di mall gitu ya pegang-pegang pegangan tangga segala macam kita harus rutin bersihin ya karena benda-benda di sekitar itu bisa jadi media penularan penyakit ini ya jadi paling tidak kita harus jaga kebersihannya terus hindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi seperti tadi saya bilang nggak berbagi alat makan dan alat minum gitu ya terus kalau misalnya andanya sendiri itu lagi pilek gitu ya pakai masker lagi batuk gitu ya pakai masker terus kalau lagi batuk atau bersin tutup mulut ya bisa dengan siku seperti ini terus rutin-rutin lah membersihkan diri sama mendisinfeksi permukaan yang sering disentuh dan jangan lupa juga pola makan dan istirahat yang cukup ya. Jadi gizi seimbang harus cukup banget pada anak-anak. Jadi harus penuhin terus kebutuhan gizinya dia supaya daya tahan tubuhnya kuat ya. Terus istirahat yang cukup itu juga penting sekali sama cairan. Ini mungkin di masa-masa seperti ini lagi bulan puasa, terus anak-anak juga mungkin lagi musim hujan. Jadi males minum, nah jangan sampai. Karena begitu males minum, tubuh bisa turun daya tahan tubuhnya. Jadi harus minum yang cukup. Oke, itu sobat sehat. Jadi flu Singapura ini bukannya nggak bisa dicegah, bisa banget dicegah. Betul, bisa Tadi banget. udah dijelaskan panjang lebar ya, udah tahu lah harusnya untuk sobat sehat nih harus ngapain sekarang di tengah ramainya berita flu Singapura meningkat angkanya gitu. Tenang, tenang, tenang bisa dicegah dengan cara yang tadi sudah dokter sampaikan. Nah, kemudian nih dok ada pertanyaan dari Kak Gina dari Tangerang. Flu Singapura ini bisa terkena orang dewasa juga nggak dok katanya? Ya, oh iya, sebenarnya tadi saya sempat bilang ya, bahwa flu Singapura itu juga bisa menyerang orang dewasa. Jadi bukan hanya pada anak-anak, meskipun lebih rentan pada anak-anak karena memang biasanya anak-anak ini kan lebih lebih deket ya kalau bergaul tuh main bareng di playground, nempel-nempel di sekolah segala macam. Tapi sebenarnya orang dewasa juga bisa tertular. Eh, Biasanya kalau pada orang dewasa keluhannya sama ya, mirip-mirip anak-anak gitu. Kayak misalnya demam juga ya. Terus demamnya tuh biasanya di atas 38 derajat dia bisa 39 gitu ya. Terus biasanya munculnya gejalanya di hari ketiga sampai hari kelima. Mulai tuh nggak enak, nggak nafsu makan, batuk makin menjadi sakit perut, ada sakit tenggorokan, terus selang 1 2 hari ada bintik merah biasanya sariawan di mulut. Nah kalau bedanya sama anak-anak, biasanya orang dewasanya lebih banyak kayaknya yang terserangnya di daerah mulut gitu. Kalau tangan kaki mungkin lebih sedikit. Ya, meskipun bintik kemerahan dan lepuhnya itu bisa tetap terjadi, tapi munculnya biasanya lebih belakangan gitu. Tapi tetap bisa menular. Oke, jadi tetap bisa menular pada orang dewasa ya untuk sobat sehat semuanya. Dan Tuh. perlu diwaspadai juga nih kalau memang lagi flu-flu, jadi perlu dilihat juga ya tangan kaki, bagian mulut kok tiba-tiba sariawan gitu. Itu mungkin perlu diwaspadai kalau ada tanda-tanda. Pokoknya yang khas itu ya itu tadi ya dok, cuman bedanya cuman dia ada lepuhan, kalau flu biasa enggak gitu aja ya dok sebenarnya. Ya, intinya sih sebenarnya garis besarnya itu. Mhm. Makanya biasanya sekarang anak-anak mau ke sekolah pagi-pagi, di depan kelas tuh guru udah periksain pakai senter, biasanya dilihat telapak tangannya, telapak kakinya, suruh buka kaos kakinya, gitu kan, dicek suhunya, gitu tuh jadi protokol.
harian sih, karena memang paling sering tuh menyerangnya sebenarnya di sekolah-sekolah. Oke. Nah, itu bagus banget sih kalau ada sekolah-sekolah yang udah menerapkan kayak gitu. Jadi udah waspada duluan sehingga anak-anak di sekolah tuh safe gitu atau aman dari risiko-risiko penyakit salah satunya flu Singapura ini. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Kak Andrian 29 tahun dari Semarang. Ya, Selamat sore, Dokter Risa. Anak saya umur 1,5 tahun, tidak pernah kontak dengan penderita, tapi bisa terkena ya, Dok. Untuk bekas lesinya lama tidak, Dok, sembuhnya katanya. oke. Wah, kalau misalnya tularnya dari mana, ini sebenarnya agak sulit ya untuk kita kita telusuri ya. Namanya karena virus ini bisa ada di mana-mana gitu. Mungkin kita juga bingung ada yang terbawa di orang tuanya atau terbawa di bajunya gitu ya. Karena kan hmm, tadi ya penularannya ini kan nggak terlihat sama kita, bisa aja di mana-mana gitu. Mungkin kita lagi di luar, orang tuanya eh, ada orang batuk gitu, terkena cairan atau dropletsnya dari orang yang lagi batuk di KRL misalnya gitu lah ya. Saya kurang tahu sih kalau kebiasaannya si eh, anaknya tadi ya. Tapi mungkin nempel di baju orang tuanya, terus orang tuanya masuk ke rumah nggak dengan protokol kesehatan gitu ya, nggak ganti baju dulu, langsung meluk anaknya, terus juga langsung main-main, nggak langsung bersih-bersih badan, nggak ganti baju. Akhirnya bisa menularkan apa yang dibawa dari luar rumah ke dalam rumah, misalnya gitu. Atau ada juga misalnya dari benda-benda yang terkontaminasi gitu. Kalau misalnya anaknya tuh mm, main di luar, pegang-pegang gitu ya, atau di playground, atau diajak ke mall, atau diajak kemana-mana gitu, sebenarnya bisa aja ketularan ya, bisa dari orang sekitar atau dari dia. Nah, sayangnya lesinya ini bisa mm, bertahan, ada yang lama, ada yang cepat, tergantung juga ya. Umumnya sih kalau ringan-ringan aja, dia bilang dengan sendirinya beberapa hari. Tapi saya juga pernah temukan ada yang sampai 2 minggu, bahkan lebih reaksinya itu. Mungkin bisa dibantu lagi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi minta imun booster nih, misalnya dari dokternya untuk anaknya supaya lebih cepat lagi recovery-nya. Terus juga mm, makanan yang mengandung protein untuk anaknya itu juga harus adekuat supaya ketika recovery nih lesi-lesinya si anak itu bisa punya sumbernya dari proteinnya sehingga lebih cepat lagi nanti hilang. Oke, itu untuk Kak Andrian semoga terjawab. Untuk Kak Gina tadi juga semoga terjawab. Nah, Dok, kemudian perihal lesi nih, saya ingin bertanya, kalau orang tua itu biasanya ketika anaknya ada apa ya lesi-lesi ataupun benjolan-benjolan yang ada airnya, itu anaknya malah nggak disuruh mandi karena takutnya nanti menyebar luas. Kayak saya tuh dulu pernah mendapatkan pengalaman di mana ada dari nenek melarang saya waktu saya itu kena cacar air kalau nggak salah melarang mandi karena takutnya menyebar. Nah kalau ada orang tua yang masih beranggapan kayak gitu tuh gimana dok? Apakah emang kayak gitu nggak boleh mandi biar nggak nyebar atau gimana? Oke, ini sebenarnya adalah mitos ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak apa-apa mandi, mungkin nggak nyaman mandi karena anaknya sedang demam. Ya, biasanya kan anaknya juga jadi malah kedinginan, gigil gitu ya. Jadi mungkin nggak apa-apa, nggak mandi kalau anaknya lagi naik suhunya gitu ya. Tapi tetap harus dikompres. Kalau bisa sih dikompres hangat di daerah-daerah em, kayak dahi, lipatan-lipatan gitu ya, badannya tengkuk gitu ya, supaya demamnya cepat turun. Tapi eh, kalau lagi baik-baik aja, anaknya lagi nggak demam, terus lagi nggak ada keluhan-keluhan berat gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa. Justru mandi sebenarnya disarankan untuk menjaga kebersihan dan menghindari iritasi lebih lanjut. Hanya yang perlu diperhatikan adalah ya jangan keras-keras gosoknya gitu ya. Kan lagi ada ruang nih. Jadi ya kalau bisa mandinya halus-halus aja. Jangan pakai apa tuh yang sabut buat mandi gitu Oh kan. iya benar. Jadi ya pakai sabun biasa aja yang halus. Terus tap-tapnya waktu ngeringin badan pakai handuk juga jangan digosok ya, tap-tap ringan aja. Jangan sampai muncul luka baru. Tapi mandi sebenarnya disarankan justru. Oke, itu ya untuk para orang tua. Jadi anaknya tetap disarankan untuk mandi kalau jika nih, jika dan hanya jika nggak panas, kemudian Hmm. nggak ada kondisi-kondisi yang memang
mengkhawatirkan apabila mandi bisa bertambah parah kayak gitu. Kalau sehat-sehat aja, silahkan untuk dianjurkan untuk mandi gitu, untuk Bersihin, menjaga kebersihan tubuh ya dok ya. buat Gitu. bersihin batuk pilek juga kan ya, Mbak Yure ya. Kan Oh nggak iya enak benar. bekas-bekas apa cairan hidung gitu kan. Saya pengennya Hmm, bersihin gitu. iya bener banget. Kalau personal hygiene-nya nggak dijaga kan juga takutnya malah nggak sembuh-sembuh ya dokter ya. Virusnya di situ-situ aja gitu, nggak terbasuh. Iya, betul banget. Oke. Nah, dokter kita ternyata sudah berada di penghujung acara hari ini. Silahkan dok untuk memberikan pesan sehat dan juga closing statement terkait dengan topik hari ini. Oh iya, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, nggak lagi sakit kena flu Singapura ya. Meskipun penularan flu Singapura ini lagi banyak-banyaknya dan biasanya terjadi dalam 7 hari pertama, namun virusnya ini sebenarnya bisa bertahan di lingkungan sekitar gitu ya, itu sampai berminggu-minggu setelah gejalanya hilang di badan kita juga. Jadi tetap bisa menyebar melalui air liur dan cairan-cairan tubuh lainnya. Nah, cara terbaik tentunya untuk menjaga kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ini juga berlaku untuk orang tuanya. Kalau lagi merawat si kecil, habis itu langsung cuci tangan ya, habis ngelap ingus, habis mengganti popok, semuanya. Dan pastikan anak-anak sudah benar-benar bebas demam dan tanpa gejala sebelum dia kembali ke sekolah atau ke tempat dia beraktivitas sehari-hari. Ya, jadi kalau masih ragu, bisa pastikan ke dokternya apakah anak ini masih menularkan ke orang lain atau tidak. Karena bagaimanapun juga kita harus memutus rantai tali penularan ini supaya nggak menjadi wabah penyakit yang lebih besar lagi. Oke, itu tadi untuk pesan sehat yang disampaikan dokter Ray dan juga materi materi kayak berat banget ya perbincangan kita di siang hari ini terkait flu Singapura yang mungkin jadi apa ya hal yang dikhawatirkan oleh setiap orang sekarang karena apalagi nih flu Singapura karena kan nggak semua orang terpapar dengan informasi flu Singapura ya dok padahal informasinya udah lama juga ya untuk flu Singapura ini cuman kan Ya, yang baru dengar kayaknya ya orang yang baru dengar pasti, aduh ada apa lagi ini. Tapi kita hari ini udah bahas dan semoga bisa memberikan manfaat untuk sobat sehat semua dan healthies di rumah. Dan demikian perbincangan kita mengenai tanda si kecil kena flu Singapura bersama Dr. Reisa Broto Asmoro selaku dokter dan pemerhati kesehatan. Terima kasih Dr. Rey. semoga bermanfaat. Oke. Sehat semua. Amin. Terima kasih banget ya dok udah menyempatkan waktunya, terus ilmunya dan informasinya hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat di rumah. Dan untuk sobat sehat, terima kasih atas antusiasmenya yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab dan ada salah kata dari kami. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya Yura Aurelia dan Dr. Reisa pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.